Malam itu sunyi, angin berhembus lembut, tetapi membawa aura mencekam yang terasa di setiap sudut desa Kalisari. Terletak di kaki gunung yang diselimuti kabut tebal, desa ini menyimpan banyak cerita misterius. Salah satunya tentang sosok menakutkan bernama Wewe Gombel. Konon, Wewe Gombel adalah roh jahat yang menculik anak-anak yang terlantar atau diabaikan orang tuanya. Cerita ini telah diturunkan dari generasi ke generasi, mengingatkan setiap penduduk desa akan bahaya yang mengintai dalam kegelapan. Pada suatu masa, hiduplah seorang wanita bernama Sari di desa Kalisari. Sari adalah wanita cantik dengan kehidupan yang tampaknya sempurna. Dia menikah dengan seorang pria kaya bernama Joko dan tinggal di rumah besar di pinggir desa. Namun, kehidupan Sari tidak seindah yang terlihat dari luar. Dia hidup dalam tekanan karena Joko adalah pria yang kasar dan suka memperlakukan Sari dengan kejam. Keinginan terbesar Sari adalah memiliki anak. Namun, bertahun-tahun berlalu tanpa ada tanda-tanda kehamilan. Ini membuat Joko semakin marah dan sering menyalahkan Sari. Desa pun mulai bergosip, dan Sari semakin tertekan. Pada suatu malam, dalam keadaan putus asa, Sari memohon pada dewa-dewa untuk memberinya anak, meskipun itu harus mengorbankan sesuatu yang berharga. Suatu hari, Sari menemukan seorang bayi terlantar di hutan dekat desa. Bayi itu menangis dan tampak sangat kelaparan. Dengan hati yang penuh belas kasihan, Sari membawa bayi itu pulang dan merawatnya seperti anak kandungnya sendiri. Namun, kebahagiaan Sari tidak berlangsung lama. Joko yang marah besar ketika mengetahui keberadaan bayi tersebut, menuduh Sari telah berselingkuh. Dalam amarahnya, Joko mengambil bayi tersebut dan melemparkannya ke dalam sumur tua di belakang rumah mereka. Sari yang putus asa berlari ke sumur, mencoba menyelamatkan bayi tersebut. Namun, dia tergelincir dan jatuh ke dalam sumur bersama dengan bayi itu. Jeritannya yang penuh kesakitan dan keputusasaan menggema di malam hari, sebelum akhirnya menghilang. Sejak saat itu, sumur tua itu dianggap terkutuk, dan tidak ada yang berani mendekatinya. Tidak lama setelah kejadian itu, mulai terdengar cerita tentang kemunculan sosok menyeramkan di sekitar sumur tua. Anak-anak yang bermain di dekat sumur sering kali hilang secara misterius. Mereka yang berhasil kembali selalu bercerita tentang seorang wanita dengan rambut panjang yang kusut, mengenakan pakaian compang camping, membawa mereka ke dalam hutan dan memberikan mereka makanan serta perlindungan, tetapi tidak pernah membiarkan mereka kembali ke rumah. Wanita itu dikenal sebagai Wewe Gombel. Wajahnya yang pucat dengan mata merah menyala menjadi momok yang menghantui setiap anak-anak desa. Orang tua pun mulai memperingatkan anak-anak mereka agar tidak bermain terlalu jauh dari rumah saat malam tiba. Malam itu, Rini, seorang gadis kecil berusia 7 tahun, tidak sengaja bermain terlalu jauh dari rumah. Dia merasa tertarik pada suara lembut yang memanggilnya dari dalam hutan. Tanpa sadar, dia mengikuti suara itu hingga tiba di sumur tua. Tiba-tiba, angin dingin berhembus kencang, membuat daun-daun kering beterbangan. Rini merasa ada yang tidak beres, tetapi kakinya seakan-akan tertanam di tempat. Dari dalam kegelapan, muncul sosok Wewe Gombel. Dengan senyuman yang mengerikan, Wewe Gombel merentangkan tangannya yang panjang dan kurus, mengundang Rini untuk mendekat. Rini yang ketakutan mencoba lari, tetapi seakan terhipnotis, dia justru mendekat ke arah Wewe Gombel. Suara-suara aneh mulai terdengar. Jeritan anak-anak yang hilang bergema di telinga Rini. Wewe Gombel meraih Rini dengan tangan dinginnya.
Tiba-tiba, bayangan hitam besar melesat di belakang Wewe Gombel. Sosok itu menghilang, membawa Rini bersamanya ke dalam kegelapan hutan. Orang tua Rini segera menyadari hilangnya anak mereka. Mereka mengumpulkan penduduk desa untuk mencari Rini. Malam itu, suasana desa penuh ketegangan. Setiap orang membawa obor dan senjata tajam, berharap bisa menemukan Rini sebelum Wewe Gombel mencelakainya. Pencarian dimulai dari sumur tua. Beberapa pria desa yang berani turun ke dalam sumur, tetapi tidak menemukan apapun selain kegelapan yang tak berujung. Mereka lalu berpencar dan menyisir hutan. Jeritan burung hantu dan suara hewan malam menambah suasana mencekam. Tiba-tiba, seorang penduduk desa menemukan sepotong pakaian Rini tersangkut di ranting pohon. Mereka mengikuti jejak itu hingga sampai di sebuah gua tersembunyi di dalam hutan. Dari dalam gua, terdengar suara tangisan anak-anak. Dengan hati-hati, mereka masuk ke dalam gua, berusaha tidak membuat suara. Di dalam gua, mereka menemukan Rini dan beberapa anak yang hilang lainnya. Anak-anak itu tampak ketakutan dan lemah. Saat para penduduk desa berusaha membebaskan mereka, suara Wewe Gombel terdengar menggema, penuh kemarahan. Sosok mengerikan itu muncul dari kegelapan gua, matanya bersinar merah. Pertempuran tak terhindarkan. Wewe Gombel menyerang dengan kekuatan supranaturalnya, melemparkan penduduk desa ke dinding gua dengan mudah. Namun, para penduduk desa tidak menyerah. Mereka menyerang balik dengan senjata tajam, berusaha melindungi anak-anak yang telah mereka temukan. Di tengah kekacauan itu, seorang ustadz tua dari desa mulai melantunkan doa-doa untuk mengusir Wewe Gombel. Suaranya yang penuh keyakinan menggema di dalam gua, membuat Wewe Gombel tampak terganggu. Dengan setiap doa yang dilantunkan, sosok Wewe Gombel semakin melemah dan menghilang, hingga akhirnya lenyap dalam jeritan mengerikan. Setelah Wewe Gombel lenyap, para penduduk desa berhasil membawa anak-anak yang hilang kembali ke rumah. Namun, rasa takut dan trauma masih membekas di hati mereka. Ustadz tua itu mengungkapkan bahwa Wewe Gombel adalah manifestasi dari roh Sari yang penuh dendam dan rasa sakit. Roh Sari terperangkap antara dunia ini dan alam baka. Tidak bisa tenang karena kematian yang tragis dan penuh keputusasaan. Anak-anak yang dia culik sebenarnya adalah bentuk perlindungannya terhadap anak-anak yang terlantar dan diabaikan. Seperti dirinya dahulu, penduduk desa memutuskan untuk melakukan ritual pembersihan dan pengampunan untuk menenangkan roh Sari. Mereka berkumpul di sumur tua, tempat di mana semua tragedi itu bermula. Dengan bimbingan Pak Ustadz, mereka melakukan upacara persembahan, memohon ampunan dan ketenangan bagi roh Sari. Setelah upacara selesai, sumur tua itu disegel, dan desa Kalisari kembali tenang. Penduduk desa belajar untuk lebih peduli dan menjaga anak-anak mereka, menghindarkan mereka dari nasib yang sama seperti yang menimpa Sari. Namun, cerita tentang Wewe Gombel tidak pernah benar-benar hilang. Setiap malam bulan purnama, penduduk desa masih bisa mendengar suara tangisan lembut dari arah sumur tua, mengingatkan mereka akan legenda kelam yang pernah menghantui desa mereka. Desa Kalisari kini telah berubah. Kehidupan berjalan seperti biasa, tetapi bayang-bayang masa lalu tetap ada. Meskipun Wewe Gombel telah menghilang, kisahnya masih diceritakan dari generasi ke generasi, sebagai peringatan akan bahaya mengabaikan anak-anak dan kejamnya perlakuan terhadap orang lain. Malam di desa Kalisari masih membawa ketenangan, tetapi setiap orang tahu bahwa di balik ketenangan itu,
Ada sejarah gelap yang pernah menghantui mereka, dan legenda Wewe Gombel, meskipun hanya tinggal cerita, masih menebarkan ketakutan yang mendalam di hati mereka yang mendengarnya.